Shalom, puji nama Tuhan. Dialah penolong yang setia dalam hidup ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita awali dengan pujian, beratkah beban hidupmu? Pujian yang mendorong dan memotivasi kita untuk tetap datang kepada Tuhan dan menyerahkan seluruh beban hidup kita ke dalam tangan kasih-Nya. Sebelum membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu Engkau yang memperlengkapi kami dengan karunia hikmat dan pengertian, supaya kami dapat memahami setiap perkataan-Mu untuk jadi pegangan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita ikuti pembacaan dari 2 Timotius pasal 3 ayat 12 dan 13. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Saudaraku, tema renungan harian keluarga di hari ini, hidup saleh akan menderita aniaya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kata saleh berarti taat dan setia beribadah dan melakukan kehendak Tuhan. Dan di sisi yang bertentangan dengan itu, ada orang jahat yang menipu dan melakukan kejahatan, menyesatkan dan disesatkan. Menjadi orang yang taat dan setia beribadah serta melakukan kehendak Tuhan, menjadi orang saleh, belum tentu dia sudah dapat diterima oleh semua orang. Dapat saja orang saleh diperlakukan dengan tidak baik, dibuli, difitnah, ditolak, dan bahkan dianiaya. Hal itulah yang pernah dialami dan dirasakan oleh Rasul Paulus dalam pelayanannya. Karena itu Rasul Paulus menasihati dan memperlengkapi Timotius dalam pengajarannya, supaya Timotius dapat menghadapi pergumulan itu
dalam pelayanannya. Ayat 12 katakan, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Resiko karena beribadah kepada Tuhan Yesus adalah aniaya. Beribadah kepada Tuhan menunjuk pada kesalehan hidup, ketekunan, dan kesetiaan. Tapi ternyata karena kesalehan itu, orang yang beribadah kepada Tuhan akan mengalami aniaya. Aniaya adalah perbuatan sewenang-wenang yang menyakiti, menyiksa, atau menindas orang lain, baik secara fisik maupun mental. Tentu hal ini sangat menyakitkan dan tidak semua orang dapat menerimanya. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apakah kita pernah punya pengalaman iman seperti yang disaksikan dari firman Tuhan tadi? Kita sudah berusaha hidup saleh, beribadah kepada Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, tapi justru kita dibenci, tidak disukai, difitnah, dan diperlakukan dengan tidak baik. Kita dijahati dan disakiti. Maka firman hari ini menasihati kita untuk tidak menjadi lemah, untuk tidak rapuh, dan meninggalkan kesalehan hidup di dalam Tuhan. Pandanglah itu sebagai proses Tuhan untuk menjadikan kita anak Tuhan yang kuat, semakin teguh di dalam iman, dan tetap hidup saleh. Tetap menyaksikan tentang karya keselamatan Tuhan Yesus kepada semua orang. Miliki keyakinan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita. Karena itu serahkan semua beban hidup kita kepada Tuhan. Sebagaimana juga lirik lagu tadi, bawa beban hidup kita, Dia sobat yang setia, yang menjaminkan keselamatan kekal bagi kita. Amin. Mari berdoa. Kami puji dan muliakan nama-Mu ya Bapa, karena kami diberi kesempatan untuk membaca dan merenungkan lagi kebenaran firman-Mu dalam persekutuan ibadah keluarga di saat ini. Kami dikuatkan dan diteguhkan supaya melewati setiap hal yang tidak berkenan, yang tidak kami sukai, apakah itu karena dibenci, disakiti, dihianati, dianiaya secara fisik dan mental. Tapi kami tetap memandang kepada Tuhan. Kami tetap berupaya untuk melakukan kebenaran-kebenaran firman dalam ketaatan dan kesetiaan. Karena kami percaya bahwa hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Bahwa Engkau sendiri yang menjaminkan keselamatan yang kekal bagi setiap kami umat-Mu. Karena itu berikan kami keteguhan iman dalam melewati berbagai pergumulan dan persoalan, dan jadikan kami umat-Mu yang mau datang kepadamu, mau membawa setiap keluh kesah kami, mau membawa setiap berat beban kehidupan kami dalam tangan Tuhan, sambil percaya Engkau penolong yang setia, akan selalu menolong kami, akan selalu memampukan kami dengan kasih dan kesetiaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, diberkatilah semua yang sudah mengikuti pelayanan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah pujian, firman, dan doa di hari ini. Kami sangat berterima kasih saudara sudah setia mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.